Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum analisis kadar vitamin C. Nama saya Diva Profia Lestari dan teman saya Dewi Kurniawati dan saya Dianita Ayunda. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui cara melakukan pengujian kadar vitamin C. Yang kedua, mengetahui kadar vitamin C pada buah-buahan dan salah satu produk minuman sari buah. Pembahasan dan kesimpulan yang didapat adalah pengujian kadar vitamin C dilakukan dengan menggunakan betadine sebagai indikator adanya vitamin C. Pada kemasan betadine tertera kandungan betadine berupa povidone iodin 10% yang setara dengan iodin 1%. Disinilah iodin berperan sebagai indikator yang bereaksi dengan asam askorbat setetes demi setetes untuk menghilangkan warna iodin. Pengaruh jumlah tetesan terhadap vitamin C. Semakin sedikit jumlah tetesan, maka semakin tinggi kadar vitamin C-nya. Dan begitu pun sebaliknya, semakin banyak jumlah tetesan, maka semakin rendah kadar vitamin C-nya. Dari sampel yang telah dipanaskan dan diuji, kembali sebagian besar menunjukkan vitamin C-nya berkurang karena pemanasan dapat menghilangkan vitamin C. Namun, pada beberapa sampel, jumlah tetesan sesudah dipanaskan lebih sedikit dari jumlah tetesan tanpa pemanasan. Hal ini dapat terjadi karena proses pemanasan terjadi penguapan air, sehingga vitamin C semakin pekat dibandingkan tanpa pemanasan. Setelah dilakukan pengujian, terlihat urutan vitamin C pada sampel dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Yang paling tinggi adalah UC 1000, kemudian jeruk nipis, tomat, mangga, mentimun, dan yang terendah adalah wortel. Data pengamatan perubahan warna betadine yang dideteksi sampel vitamin C tanpa pemanasan. UC 1000, warna awal adalah coklat kemerahan, berubah menjadi kuning bening dengan 7 tetes. Jeruk nipis, coklat kemerahan, kemudian berubah menjadi agak kuning keruh setelah 130 tetes. Tomat, coklat kemerahan, lalu berubah menjadi warna merah keorenan setelah 100 tetes. Mangga, coklat kemerahan, kemudian berubah menjadi kuning kecoklatan setelah 100 tetes. Mentimun, coklat kemerahan berubah menjadi agak hijau keruh setelah 190 tetes. Wortel, coklat kemerahan berubah menjadi oranye setelah 230 tetes. Yang berikutnya adalah perubahan warna betadine yang ditetesi sampel vitamin C dengan pemanasan. UC 1000, coklat kemerahan berubah menjadi kuning bening setelah 10 tetes. Jeruk nipis, coklat kemerahan, kemudian menjadi agak kuning keruh setelah 100 tetes. Tomat, coklat kemerahan, kemudian berubah menjadi merah keorenan setelah 80 tetes. Mangga, coklat kemerahan, berubah menjadi kuning kecoklatan setelah 210 tetes. Mentimun, coklat kemerahan, kemudian berubah menjadi agak hijau keruh setelah 200 tetes. Wortel, coklat kemerahan, setelah itu berubah warna menjadi oranye bening setelah 207 tetes. Kesimpulan yang kami dapatkan, setelah dilakukan uji kualitatif terhadap kandungan vitamin C dalam beberapa sampel buah dan satu produk, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan vitamin C paling tinggi adalah produk UC 1000 dan yang paling rendah adalah wortel. Perbandingan sampel tanpa pemanasan dan setelah pemanasan. Setelah pemanasan, vitamin C dapat berkurang karena pemanasan dapat menghilangkan kadar vitamin C-nya.
Namun pada beberapa sampel, jumlah tetesan sesudah dipanaskan lebih sedikit dari jumlah tetesan tanpa pemanasan. Hal ini dapat terjadi karena pada proses pemanasan terjadi penguapan air sehingga vitamin C semakin pekat dibandingkan dengan tanpa pemanasan. Untuk tanpa pemanasan, yang paling tinggi kadar vitamin C-nya adalah UC 1000 dengan 7 tetes. Dan yang paling rendah adalah wortel dengan 230 tetes. Dengan pemanasan, kadar vitamin C yang paling tinggi adalah UC 1000 dengan 10 tetes. Dan yang paling rendah adalah mangga dengan 210 tetes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.